topik kali ini kita mau bicara tentang artificial intelligence dan machine learning. Jadi gimana sih tren terkini dan prospek publikasi internasional dengan topik-topik ini. Nah, tujuan webinar kali ini kita ingin mengetahui nih gimana pentingnya dan keuntungan publikasi internasional, terutama di dua topik ini ya, dari segi artificial intelligence dan machine learning. Lalu tantangannya apa sih dalam publikasi internasional ini? Dan gimana bisa strategi nembus publikasi internasional khususnya Q1? Karena tujuannya dari rumah publikasi itu untuk meningkatkan rating publikasi nasional di level global. Dan seperti biasa untuk saat ini kita juga hanya mengambil maksimum 100 peserta, jadi biar diskusinya lebih fokus dan interaktif seperti yang sebelumnya. Nah, nanti karena informasi yang akan didapatkan akan banyak, jadi kita harap nanti peserta dapat mengikuti diskusi dan bisa memute dulu mikrofonnya. Jika nanti ada pertanyaan, bisa disampaikan dalam chat dulu. Nanti pembicara kita akan menyampaikan materinya selama 30 menit, lalu tidak boleh ada interupsi. Nah, setelah itu, jika setelah selesai, pertanyaan bisa kita bahas dari ruang chat atau bisa juga interaktif. Jadi teman-teman bisa langsung bertanya, bisa raise hand, nanti saya akan persilahkan untuk bertanya langsung ke narasumber kita hari ini. Nah, tapi sebelum masuk ke narasumber kita, saya ingin minta Mas Nata dulu nih, dari tim mentor Rumah Publikasi, yang juga co-foundernya Rumah Publikasi, untuk memberikan sedikit update. Gimana sih setelah berapa bulan ini kita nggak ketemu, apa layanan Rumah Publikasi yang bisa kita dapatkan seperti itu. Monggo Mas Nata. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Nanti di sounding aja ya kalau sudah maghrib ya. Kita bisa break 5-10 menit. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Terima kasih Mas Dika dan Bapak Ibu semua. Mungkin saya bisa share screen di sini. Sudah kelihatan belum screen-nya? Belum Mas Nata, masih gelap. Belum kelihatan. Nah, udah kelihatan. Ya, ini kalau kita masuk di websitenya rumahpublikasi.org, di bagian beranda, ini kita selalu berikan motivasi latar belakang dari program rumah publikasi. Yang tadi disampaikan Mbak Dewi, ya kita sebetulnya betul-betul ingin membantu kawan-kawan yang mengalami kesulitan dalam publikasi internasional, karena kita sendiri masih terbilang jauh tertinggal ya dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Singapura dan sebagainya. Nah, di sini kita masih di urutan kalau nggak salah urutan 47 ya, dari lebih dari hampir 200 negara. Berharap kita bisa membantu sedikit banyak dalam beberapa masa mendatang ya, dalam beberapa tahun ke depan untuk meningkatkan ranking ini setidaknya naik ya dari urutan 47 ya, kita saat ini masih di bawah Pakistan, masih di bawah Saudi Arabia, masih di bawah Thailand dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti kita bisa naik sedikit demi sedikit ke jenjang yang lebih baik. Nah, di sini kita selalu tampilkan di halaman beranda setiap acara yang kita selenggarakan. Seperti ini adalah webinar seri keempat yang alhamdulillah saat ini kita diberikan kesempatan untuk mendengar langsung pengalaman dari Mas Mahardika Pratama yang saat ini sebagai asisten profesor di Nanyang Technology University. Nah, Mas Mahardika ini juga termasuk salah satu yang boleh dibilang memiliki pengalaman atau rekod publikasi yang kuat, khususnya di bidang computer science dan artificial intelligence dan machine learning. Ini topik menarik yang sengaja kami fokuskan sebagai salah satu dari bagian webinar utama kita, mengingat machine learning dan artificial intelligence ini sekarang ini menjadi tren untuk diketahui tidak hanya oleh mereka yang memiliki background IT atau yang memiliki background ilmu komputer, tapi hampir semua bidang saat ini melakukan pendekatan optimasi dan sebagainya melalui teknik ini.
Nah, mudah-mudahan dari webinar saat ini, kali ini kita banyak belajar dari Mas Dika selaku juga Chief Editor dari salah satu jurnal internasional. Ini tidak mudah untuk memperoleh Chief Editor karena harus melalui berbagai proses. Nanti kita juga dengar sharing pengalaman dari beliau. Nah, di sini juga kita tampilkan beberapa webinar sebelumnya yang kita selenggarakan. Tapi yang ingin saya tekankan di sini di website Rumah Publikasi adalah feature ini. Jadi tadi kalau kita di halaman beranda kita sudah mengetahui apa saja yang event-event yang kita selenggarakan. Kita bisa klik di halaman resource. Nah, ini adalah semua event yang kita record bagi rekan-rekan yang belum mungkin berkesempatan hadir atau join pada saat itu. Ini bisa akses di sini. Ya. Dan ini juga terhubung dengan channel YouTube kita dan juga dengan channel Instagram kita. Nah, salah satu acara webinar yang mungkin tidak kita selenggarakan secara reguler seperti ini saat beberapa minggu kemarin kita diminta untuk mengisi acara di Asosiasi Dosen Indonesia, kita masukkan sebagai edisi khusus. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran resources ini bisa membantu menambah referensi dari kita semua. Yang terakhir adalah yang ingin saya tampilkan di sini adalah dari sisi materi dan diskusi. Di sisi materi, khususnya sesi materi pendahuluan, jadi ada sesi materi pendahuluan dan ada sesi materi lanjutan. Untuk seluruh sesi materi pendahuluan semuanya open access dan open diskusi. Jadi misalkan rekan-rekan mengalami kesulitan di bagian pendahuluan, klik di sini. Kemudian rekan-rekan bisa melakukan pertanyaan atau diskusi. Ini ada beberapa topik yang kita summary atau yang kita rangkum. Nah, ini adalah salah satu dari pertanyaan dari yang bisa diajukan di bagian komentar diskusi ini. Nanti kita akan respon di sini. Jadi contoh misalkan ini adalah saya mengalami kesulitan untuk diterima naskah bla bla bla. Apa yang menjadi kendala atau apa yang menjadi solusi khusus, nah kita akan langsung respon di bagian ini. Mudah-mudahan ini jadi satu open diskusi yang apa namanya ya, yang membantu buat rekan-rekan yang mengalami kesulitan menyusun naskah secara bagian per bagian. Mungkin itu saja Mbak Dewi dari update yang dari website Rumah Publikasi. Untuk saya kembalikan ke Mbak Dewi selaku moderator acara. Terima kasih. Terima kasih Mas Nata. Jadi kita udah punya update tentang apa-apa aja yang bisa kita dapatkan di website. Nah, selanjutnya kita sudah dikenalkan sebelumnya sama Mas Nata. Ada Dr. Hardika Pratama, tapi kita manggilnya Mas Dika aja ya, biar lebih friendly aja. Oke. Nah, Mas Dika ini seperti yang dibilang sama Mas Nata sudah jadi asisten profesor di NTU dan juga editor in chief. Tapi saya juga baca bahwa sudah banyak juga yang Mas penghargaan publikasi bergengsinya. Tahun 2013, 14, 18. Juga banyak juga nulis buku, edit buku, dan menyampaikan pidato kunci. Nah, udah penasaran nih seperti teman-teman gimana Mas Dika ini bisa membuat banyak prestasi seperti itu, menulis, dan gimana ceritanya? Saya persilahkan Mas Dika untuk berbagi dengan kita. Silakan Mas Dika. Ya, terima kasih Mbak Dewi, terima kasih Mas Nata atas kesempatan pada sore hari ini. Sangat terhormat rasanya bisa diundang dan sharing pengalaman mengenai publikasi dan juga riset di bidang artificial intelligence dan machine learning. Seperti itu. Sebenarnya gini, kalau saya bisa menyampaikan yang paling penting di awal ketika kita sebagai peneliti itu adalah yang paling penting adalah satu, kita harus menemukan di mana topik kita. Itu yang paling penting. Seperti itu. Jadi kita kalau misalkan kita ngomong mengenai AI atau mengenai machine learning, itu adalah area yang sangat luas sekali. Di dalam hal itu, di dalam AI, machine learning dan sebagainya, itu ada komunitas yang banyak sekali. Laginya sekarang bagi teman-teman misalkan ingin melakukan penelitian di bidang ini adalah menemukan topik kunci di dalam
di dalam riset di bidang ini seperti itu ya. Karena misalkan riset saya, saya riset di bidang AI dan machine learning seperti itu. Tetapi spesifik yang kita lakukan adalah saya membahas mengenai continual learning, online learning, dan sebagainya. Kita going deep to that level. Nah, dari situ nanti riset kita ke depan itu akan lebih mudah untuk terarah seperti itu ya. Karena nggak bisa kita itu, menurut saya kita itu meneliti dari A sampai Z itu jujur adalah sesuatu yang sulit kayak gitu ya. Bahkan satu topik itu ada komunitasnya sendiri dan di sana itu kalau kita bahkan topik-topik tertentu itu sudah ada dibahas ada special isunya, ada special sessionnya, ada workshopnya seperti itu ya. Jadi saran saya di awal adalah bagi teman-teman temukan riset topik. Of course dalam menentukan riset topik itu juga tricky dalam arti biasanya kita kalau seumpama PhD gitu ya kita harus nulis research proposal seperti itu dan dari situ atau mungkin kita didirect oleh supervisor kita gitu ya untuk melakukan topik penelitian di bidang tertentu seperti itu. Nah, yang paling penting sekarang adalah temukan titik awal ini di mana teman-teman ini start. Karena nanti dari situ karena gini, yang menentukan riset paper bagus atau tidak itu dari kualitas penelitiannya. Seperti itu. Kita bisa mempoles paper sebaik mungkin, yes, that's one thing, that's also important gitu ya. Tetapi yang paling penting itu kualitas risetnya itu sendiri itu seperti apa? Apakah signifikan? Apakah novel? Ini dua pertanyaan kunci seperti itu. Yang ketiga nanti apakah evaluasinya ketika sudah novel, signifikan, nanti baru kita baru kita beranjak ke isu berikutnya, apakah metode yang kita tawarkan, approach yang kita tawarkan itu bekerja atau tidak, evaluasinya sudah benar atau tidak, itu yang menentukan kualitas daripada riset. Nah, di awal-awal itu paper itu bagus atau enggak itu pasti dari pertanyaan kunci ini tadi. Apakah risetnya itu sudah berkualitas apa enggak? Nah, untuk melakukan riset yang berkualitas lebih mudah kalau kita itu menentukan titik di mana kita itu melakukan riset tersebut. Kalau kita ngomong mengenai machine learning itu big church gitu. Di dalam situ ada banyak sekali field. Nah, tentukan di situ. Nah, begitu teman-teman menentukan, make sure that you read all the papers in this area. Baca sebanyak mungkin gitu. Ketika kita menulis paper, nanti pada suatu titik ketika teman-teman itu sudah jadi istilahnya itu leader in the field, itu lebih mudah untuk mengarahkan riset topik ini itu mau diarahkan kemana. Karena kita itu sama aja sudah menyentuh boundary-nya. Nah, teman-teman harus menemukan boundary-nya ini. Oh, riset di sini itu sudah sampai di level mana sih? Mana yang kira-kira belum teradres? Seperti itu. Nah, itulah inovasi. Gitu ya. Itulah inovasi. Gitu. Kita menentukan novel apa enggak sebenarnya ya kalau kita mau melakukan riset blindly, campur A, campur B, campur C, campur D, bisa saja kita menemukan suatu novelty. Tetapi apakah itu signifikan apa enggak? Itu kan pertanyaan yang selanjutnya seperti itu ya. Gitu. Oleh karena itu lebih mudah kalau kita itu menentukan di mana kita berangkat, setelah itu dalami bidang itu dalam arti baca semua paper di situ, kuasai bagaimana melakukan simulasinya. Karena kalau di machine learning setiap topik itu ada cara melakukan simulasinya berbeda-beda. Make sure kalau simulasinya sudah dilakukan dengan benar dan juga kadang-kadang kalau kita mempropose suatu metode gitu ya, apalagi metode itu belum, kalau saya biasanya kita biasa membuat framework baru gitu ya, artinya kita menentukan suatu problem gitu, dari problem itu kita buat solusinya seperti itu. Nah, dari solusi ini kita harus bisa benar-benar melakukan validasi terhadap metode kita sendiri.
Artinya gini, pertama, of course, caranya memvalidasi, of course kita bisa bandingkan dengan metode-metode yang sudah ada. Kayak gitu. Tetapi, misalkan nggak ada metode yang sebelumnya dipropos di situ, bagaimana cara meyakinkan bahwa apa yang kita lakukan itu valid apa enggak? Nah, itu juga jadi pertanyaan kunci juga gitu untuk kita itu di paper kita gitu untuk meyakinkan reader bahwa apa yang kita lakukan ini valid. Bisa jadi ya ada theoretical approach, kita buktikan secara matematis atau kita pakai experimental approach gitu ya. Kita kita membuktikan secara eksperimen untuk menentukan untuk proof of concept gitu ya. Bahwa metode yang kita bikin ini novel. Di awal-awal dulu waktu saya kebetulan ketika ya I'm very lucky gitu ya, dalam arti saya punya pengalaman untuk nulis paper itu very early gitu ya, ketika saya masih S1 gitu saya sudah nulis paper gitu ya, of course nggak bisa dibandingkan gitu ya, kualitas penelitian saya pada saat itu sama sekarang gitu ya, of course nggak bisa dibandingkan karena waktu itu kita masih junior gitu. Tapi nulis paper ya, writing a paper is like driving a car ya. Jadi semakin pengalaman kita, semakin punya sense juga kita untuk tahu bahwa paper itu berkualitas apa enggak. Artinya apa? Teman-teman sekalian, gitu. Kalau kita mau membuat paper yang berkualitas Q1 atau whatever lah, ya kan? Kalau di bidang kita, machine learning AI, kita lebih banyak publish ke conference. Karena kenapa? Progres di bidang AI, machine learning itu sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali, sehingga kalau kita tulis di jurnal, kadang-kadang peer review-nya itu terlalu lama. Seperti itu. Jadi, kebanyakan itu ke conference. Tapi conference itu juga sangat tough. Karena kenapa? Yang submit itu bisa sampai puluhan ribu paper. Dan itu acceptance rate-nya itu sangat kecil. Paling cuma 10%. 15% kayak gitu aja. Tetapi saya juga jujur aja saya lebih prefer untuk publish ke conference gitu. Karena kenapa? Karena di conference itu nanti industri-industri seperti Google, HP, macam-macam lah, tech company gitu ya. Itu juga mereka itu juga punya research division gitu yang publish paper juga gitu di bidang itu. Dan itu nanti lebih gampang untuk showcase ide kita dan ada follow up-nya. Bisa sampai project dan sebagainya. Itu di conference lebih enaknya seperti itu, karena ada face to face meeting ya, of course belum COVID, kalau sekarang virtual conference gitu, kita ya intinya tapi kita present our idea kayak gitu. Itu di conference. Dan kalau di conference itu ada top list of conference gitu yang dimana recognize kayak gitu. Of course kalau kita journal in general is still better kayak gitu ya, dalam arti kalau semua kita cuma submit ke conference yang mediocre ya, lebih baik submit ke jurnal kayak gitu. Karena jurnal paling tidak peer review-nya itu lebih terseleksi kayak gitu. Nah, tetapi ada beberapa trik yang berbeda gitu antara submit ke conference atau submit ke jurnal gitu ya. Nanti mungkin kita bisa bahas lebih dalam kayak gitu. Tapi pada intinya sekarang itu yang paling penting adalah setelah tadi saya sempat singgung mengenai read all the paper gitu ya, you need to have a good literature survey kayak gitu. Dan kalau bisa ketika teman-teman sudah baca literatur di bidang itu gitu ya, jangan lupa juga untuk baca literatur di bidang lain yang berkaitan, of course. Karena kadang-kadang ide itu datangnya dari yang begini-begini ini. Karena kalau semua dari bidang research kita, otomatis kita cuma tahu ya udah, sekarang trennya seperti ini. Nah, kita kan harus mempropos sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru itu kan datangnya dari mana? Ya bisa jadi dari literatur lain yang mungkin tidak berkaitan secara langsung, tetapi relevan. Nah, dari situ nanti novelty bisa datang. Kayak gitu. Of course ya, kalau kita menjadi seorang peneliti, kita itu kan intinya apa sih? Writing paper is not for nothing gitu ya. Kita ingin punya impact sebagai peneliti.
kita ingin punya impact gitu ya. Kita ingin kita nulis paper dan paper kita ini dibaca orang. Oleh karena itu, saya mendukung program rumah publikasi ini untuk meningkatkan kualitas publikasi terutama di Indonesia. Karena kenapa ya? Nanti kalau teman-teman punya publikasi di paper di jurnal-jurnal yang top, otomatis yang baca lebih banyak seperti itu. Kalau yang baca lebih banyak, otomatis kemungkinan untuk dapat sitasi ya lebih tinggi. Kalau sitasinya lebih tinggi, otomatis kita punya nama. Kalau kita punya nama, otomatis lebih mudah kita untuk memenangkan grant, dapat award, dan sebagainya. Jadi semua start from the basic. Kalau saya, I start from scratch. Semua berawal dari awal, masuk, tentukan satu research, topik, baca, dalami riset itu, go deep, jangan pindah-pindah kayak gitu ya. Kalau punya bidang keahlian satu, saya konsisten dari dulu yang saya publish itu, kalau misalkan teman-teman baca dari awal saya PhD sampai sekarang itu konsisten kayak gitu. Apa bidang A yang kita bahas, karena di bidang A pun kadang-kadang kita itu juga kewalahan juga kayak gitu ya. Karena kalau gampang pindah-pindah, itu nanti pertama networking kita nanti ya otomatis apa namanya ya kita kan otomatis kita know our peer kayak gitu ya, know our peer. Apalagi kalau kita sudah publish banyak kayak gitu, otomatis teman-teman di satu bidang itu ya tahu satu sama yang lain kayak gitu. Nah, otomatis nanti kalau kita sudah tahu sama satu sama yang lain, ya otomatis ya kita saling mengapresiasi kayak gitu. Ya networking is very important. Tapi of course networking only is useless kayak gitu ya. Jadi ya istilahnya kita networking itu penting, tetapi that's not the end. We need to have a standard in our research. We need to have a standard in our research. Jadi standarnya sudah ada dulu. Setelah itu baru kita bisa kenal satu sama yang lain kayak gitu. Karena kenapa? Ya pada akhirnya ya kalau kita nulis paper di bidang itu yang review ya teman kita. Kita punya PhD student yang review ya nanti teman kita, kolega di bidang itu. Nah, of course dalam menentukan topik ya juga harus hati-hati kayak gitu. Jangan masuk ke topik yang sudah usang atau jangan masuk ke topik yang too invent. Kalau too invent, peak-nya agak lama. Jadi kalau sudah terlalu di peak, itu juga bakal turun. Jadi tentukan topik yang kira-kira match dengan apa yang ada sekarang. Seperti apa namanya, kalau research di bidang AI, sekarang ini benar-benar apa ya? It's time to explore in this area. Karena kenapa? Karena ya lagi booming banget. Karena tadi sudah disinggung oleh Mbak Dewi juga. Karena yang membahas ini itu bahkan sekarang itu research di bidang AI itu growing karena kenapa? Tidak hanya push by government, tapi juga push by private sector. Jadi saya kira research di bidang ini bakal sustainable gitu. Karena kenapa? Nggak hanya dari apa namanya dari government saja atau dari funding dari government yang melakukan riset di bidang ini, tetapi juga dari private sector kayak gitu ya, Google, Microsoft, IBM dan sebagainya, you name it gitu. They publish a paper, gitu. They publish. Karena kenapa? Karena kita itu kita melakukan inovasi, ya. Kita membuat satu alat A, B, C, D, tetapi inovasi ini tidak akan berjalan dengan baik kalau konsepnya tidak didukung oleh riset yang solid. Tidak didukung oleh riset yang solid. Misalkan sekarang ada salah satu penelitian misalkan di bidang hardware gitu ya, di mana sekarang running deep learning di CPU lebih cepat daripada di
GPU misalkan. This come from basic research. Jadi kita nggak bisa langsung ke apa namanya, kalau menurut saya kita langsung ke application side without taking care of the fundamental research. Karena dari situ nanti inovasi itu berjalan. Karena kenapa kita kan nggak menyelesaikan problem-problem yang sudah ada. Kita menyelesaikan problem-problem yang belum ada. Dan ini nanti ya buahnya pasti menyelesaikan real world problem. Of course, the important question is always when we solve a problem, is it going to be useful or not? Ya kan? Artinya problem yang kita selesaikan itu apakah ada practical konteksnya apa enggak, itu juga penting dalam melakukan suatu penelitian. Harus ada practical konteksnya. Jadi apapun yang kita lakukan harus ada practical konteksnya. Kira-kira konteks praktisnya itu apa? Nah, dari situ nanti kita bisa nge-push ke apa namanya, ke of course, karena kenapa? Ya kita sebagai peneliti gitu ya, kita of course we rely on support gitu ya. Dalam arti apalagi apa namanya, saya sudah leading group gitu, di sini kita punya beberapa researcher gitu yang kita lead gitu. Of course we rely on funding kayak gitu ya. Funding itu perlu practical context. Nah, oleh karena itu kita harus bisa link up antara dua ini. Antara practical context, we justify that it is going to be useful, and on the other hand, we also make sure that the fundamental is correct. The direction of the fundamental is correct. Seperti itu. Ya. Sekedar cerita juga gitu. Kalau publikasi di conference itu apakah apa namanya kalau di computer science ini seperti apa kayak gitu. Mungkin teman-teman belum banyak yang ini ya, apa namanya, belum banyak yang mungkin mohon maaf kalau saya salah gitu. Mungkin belum banyak yang familiar gitu. Publikasi di top conference itu seperti apa kayak gitu. Publikasi di top conference itu juga sama sulitnya kayak jurnal. Bahkan lebih sulit kalau menurut saya. Karena kenapa? Kalau di top conference itu, di conference itu either our paper is rejected or accepted. Artinya apa? Kalau di jurnal ada sedikit kesalahan, ada sedikit kekurangan daripada paper kita, itu masih bisa dipoles lagi. Ada revision stage. Kayak gitu ya. Ada revision stage di mana kita bisa we are going to address this. Bla 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 di revision note gitu ya, kita bisa tulis gitu. Reply kalau thank you for the suggestion, kita akan lakukan ini. Tetapi kalau di top conference, no way. Karena kenapa? Kalau kita sekali nemukan flaw atau kekurangan, ya itu kita bakal detect di bidang itu gitu, di situ, dan sekali itu ya berarti ya that's it gitu ya. Dan reviewernya pun lebih banyak kayak gitu ya. Kalau di jurnal mungkin 3 umumnya, tetapi kalau di top conference itu bisa sampai 5. Sama senior program komitinya bisa jadi 6. Dan ya itu tadi, jangan ini ya, apa namanya, dan itu seru gitu. Dalam arti serunya seperti ini. Di belakang layar, kita pun sebagai program komite gitu, yang review paper, itu juga berdebat gitu, untuk menentukan nasib daripada satu paper. Karena at the end, we need to come up with one recommendation. Artinya accept or reject. Artinya semua harus, kalau misalkan 4 yang lain accept, yang 1 reject, ya yang 1 reject ini ya harus bisa mempertahankan pendapatnya. Kenapa kok harus itu? Nanti either yang lain mengikuti dia atau dia akhirnya yang mengikuti yang lain. Iya. Apa itu, dan juga terus setelah itu apa namanya, untuk publikasi di top conference itu beda, dalam arti nanti ketika kita sudah submit ada yang namanya rebuttal period. Jadi kita rebuttal gitu ya, membalas
apa yang sudah ada. Dan kita nggak bisa, misalkan we say, okay, we will revise this. No. Itu karena kenapa? Itu udah celah. Jadi kita harus mempertahankan apa yang sudah kita tulis. Seperti itu. Dan setelah itu nanti ada accept or reject period. Ya, mungkin apa namanya? Ini pengantar dari saya, kayak gitu, Mas Nata dan Mbak Dewi ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan kita mengalir aja kayak gitu. Ya mungkin seperti itu. Terima kasih Mas Dika. Oke, menarik banget ya Mas Dika tadi pembahasannya. Sebenarnya saya take note beberapa dan ada beberapa yang juga ingin saya tanyakan karena mungkin bisa jelaskan lebih lanjut ke teman-teman di sini. Pertama, dari segi topik Mas, kan tadi Mas Dika bilang bahwa perlu banget ini menekan topik yang sesuai. Tapi kan kita belum tahu ya kalau di machine learning mungkin teman-teman juga banyak yang belum tahu bidangnya seperti apa sih, kan Mas Dika tadi menekankan bahwa ambil bidang yang sesuai. Tapi kita belum tahu bidang-bidangnya apa yang ada di sana. Bisa dielaborate nggak, Mas? Bidang-bidangnya apa di sana, yang biasa diambil apa, seperti itu. Satu itu, Mas Dika. Oke, gini Mbak. Di bidang machine learning, itu sebenarnya kita bisa mengidentifikasi gitu ya. Kira-kira riset di topik apa yang akan kita lakukan. Seperti itu. Kita bisa identifikasi dari mana. Ya dilihat aja, misalkan paling gampang, makanya itu ketika kita membaca paper itu sangat penting kita itu rujuk kepada source yang benar. Source yang benar itu dalam arti gini, kita misalkan rujuk ke misalkan saya sebut nama aja kayak misalkan NIPS gitu ya, itu salah satu conference talk di machine learning AI gitu ya. Kita rujuk ke NIPS 2021. Di situ kan ada banyak topik-topiknya, ada keyword-nya. Nah, dari situ coba dibaca paper-paper di topik itu. Pasti di awal ya berat, tapi kan di situ ada referensinya di paper itu. Nah, misalkan, oh kelihatannya saya baca paper ini nggak ngerti-ngerti ini, gimana ya? Ya dibaca referensinya di situ. Oh ini dapat dari mana, ini dapat dari mana, ini dapat dari mana. Kalau misalkan masih nggak ngerti lagi, ya mungkin bisa Google di apa namanya cari di YouTube gitu untuk tutorial awalnya. Seperti itu. Nanti setelah itu baru apa namanya, tapi ya itu tadi kita harus tentukan kira-kira kalau di conference itu biasanya ada kuota. Dalam arti topik yang papernya itu banyak, itu biasanya number of submission-nya itu juga banyak. Seperti itu. Jadi jangan khawatir, misalkan acceptance rate 15%, itu per topik, bukan keseluruhan. Kayak gitu. Jadi per topik itu 15%. Jadi ya kalau topik tersebut nggak banyak yang apa namanya nggak banyak yang submit, otomatis ya cuma 1-2 paper aja yang come up di situ. Ya mungkin topik-topik seperti itu ya agak sulit ya. Coba cari topik yang lain yang kira-kira banyak audiensnya. Ya mungkin gitu Mbak. Apakah menjawab? Ya, menjawab. Lanjut ke masalah conference, mungkin saya aja baru tahu ya kalau ada publish conference gitu. Jadi karena terbiasa kalau di sini berarti publish itu pasti jurnal. Nah, kalau publish conference itu boleh dijelaskan nggak Mas tahap-tahapnya seperti apa atau contohnya seperti apa? Kalau di sini misalnya kalau ada conference ya udah conference aja. Tapi nggak kadang-kadang nggak lanjut ada publication-nya atau apa seperti itu. Coba boleh nggak dijelaskan Mas Dika? Ya. Sebenarnya ini agak anomali ya, dalam arti gini, kadang-kadang kita ngelihat, saya membahas dari jurnal dulu, bukan berarti publish di machine learning AI itu nggak ada jurnal yang berkualitas, ada juga jurnal yang berkualitas. Tetapi kalau kita lihat gitu ya, antara impact factor, saya lihat gitu ya, dan antara impact factor dan reputasi itu beda, nggak selalu berbanding lurus. Kayak misalkan ada Journal of Machine Learning Research gitu ya, di machine learning itu, atau artificial intelligence.
itu kalau kita lihat impact factor-nya, itu mungkin nggak sampai, mungkin 5, nggak sampai 10 atau gimana. Karena kenapa? Di jurnal tersebut, proses review-nya itu lama sekali. Bisa 2 tahun paper itu untuk get accepted. Gitu ya. Proses review-nya itu lama sekali. Nah, tetapi reputasi di jurnal itu benar-benar nggak, nobody question it. Artinya semua researcher di bidang itu agree kalau that journal or conference are very, that journal are very top. Dan teman-teman jangan pernah berpikir mengenai kuantitas gitu. Kita punya publikasi 100 di jurnal yang misalkan di bawah 100 terlalu ekstrim lah ya. Kita punya jurnal publikasi 10 gitu ya. Di jurnal misalkan Q3, Q4 gitu ya. Dibandingkan kita punya jurnal 1 di top 1 itu lebih berharga di top 1. Kita punya jurnal 1 di top 1. Jadi jangan pernah berpikir mengenai kuantitas. Karena oleh karena itu dan kadang-kadang jurnal Q1 pun itu tidak semua Q1 itu benar-benar top. Saya bisa tunjukkan beberapa jurnal di machine learning Q1, tapi misalkan kita mau publish setiap minggu 1 gitu ya bisa. Kayak gitu. Jadi ya itu, hati-hati. Ketika kita punya 1 jurnal aja paper di Journal of Machine Learning Research misalnya, that's very top. Atau misalkan sama aja gini, kita punya paper 3 aja di Nature misalnya, that's enough to promote you to full professor. Ya kan? Nature apa Science. Sama aja kayak gitu. Jadi be selective gitu ya. Be selective when you publish. Make sure that the quality of the research is good and then publish. Kayak gitu. Quantity nanti dulu. Kayak gitu. Kalau memang kita bisa nge-push dengan quantity yang banyak, karena mungkin kita punya research group yang besar, ya that's another story. Mengenai pertanyaannya Mbak tadi mengenai conference kayak gitu ya. Conference, proses publikasi di bidang conference gitu ya. Ya sama seperti gitu Mbak. Kalau kita mau tahu apa top conference gitu ya, bisa source-nya bisa cari di mana, misalkan Guide to Research gitu ya. Atau ada lagi kalau di Australia itu kita pakai ada yang namanya core ranking gitu ya. Core CORE gitu ya. Core ranking itu bisa dilihat di situ. Kalau conference itu A or A star gitu, itu biasanya bagus. Nah, untuk prosesnya seperti apa? Prosesnya ya ada call for paper kayak gitu. Nah, untuk call for paper nanti ya kita submit kayak gitu ya. Biasanya itu abstrak dulu, kita submit abstrak. Setelah itu nanti submit full papernya setelah beberapa minggu setelah itu. Nanti setelah itu ada early rejection. Early rejection itu ya paper-paper yang weak gitu ya, yang nggak terlalu signifikan, itu dapat notifikasi lebih awal, dan deadline-nya itu biasanya proses review-nya itu 3-4 bulan. Tergantung conference-nya apa, tiap conference punya style sendiri-sendiri gitu. Tetapi pada intinya yaitu tadi ada rebuttal period gitu. Ada rebuttal period. Ada conference misalkan di bidang AI, deep learning itu ada namanya conference namanya ICLR. Kalau ICLR itu proses reviewnya itu open review. Jadi artinya komen untuk paper kita itu kelihatan, semua orang bisa lihat. Dan semua orang bisa komen. Kayak gitu. Itu satu style lah. Tapi yang lain kebanyakan nggak seperti itu kayak gitu. Jadi artinya kalau misalkan paper kita banyak dapat komen ya malu juga kayak gitu kan.
Nah, itu. Dan umumnya kalau conference itu double blind. Artinya penulis reviewer itu namanya tidak diketahui. Bahkan ada yang triple blind. Jadi sampai senior sampai senior program komitinya itu juga nggak diketahui. Nah, nanti prosesnya seperti apa? Kalau pengalaman saya, kebetulan saya juga pernah jadi program komiti gitu ya di Triple AI kayak gitu. Ya nanti ketika paper itu berjalan ke situ, ya kita kasih komen, initial komen. Nanti ada namanya discussion period. Discussion period itu kita menentukan nasib daripada paper ini. Setelah itu ada rebuttal period, kita lihat feedback daripada reviewer, kita agree apa enggak untuk change our score. Kalau misalkan agree gitu ya, kita rubah skor kita, nah nanti dari situ diambil top berapa persen yang di accept, yang sisanya di reject. Ya, kira-kira seperti itu Mbak. Mungkin menjawab atau ada yang perlu diklarifikasi, monggo. Sudah menjawab Mas Dika. Mungkin 10 menit lagi kita akan break sholat maghrib, tapi sebelum itu ada satu pertanyaan yang kita bisa bahas dulu kali ya Mas Dika. Ya, bisa. Ada dari Mbak Adinda. Mungkin kalau Mbak Adinda mau bertanya langsung ke Mas Dika, boleh silakan dibuka mikrofonnya. Iya. Selamat siang, Mas Dika. Selamat siang, Mbak. Saya Dinda. Tadi saya mau nanya sih, kayak tadi saya sempat dengar yang masalah kalau bisa research-nya jangan two in one. Mungkin bisa lebih dijelaskan, Mas, maksudnya gimana? Gimana Mbak? Tolong bisa Yang suara saya kedengaran, Mas? Ya, kedengaran. Iya, yang tadi Mas, kayaknya tadi saya sempat tadi dengar salah satu sarannya Mas kan pada saat kita menentukan fokus riset, kalau bisa jangan two in one riset itu loh Mas. Mungkin bisa dijelasin. Two in one? Iya, tadi sempat dengar. Apa saya salah dengar ya? Two in one, iya. Two in one, saya tadi ngomong gitu ya. Oke. Iya. Oke. Iya. Ada lagi Mbak? Udah sih Mas. Maksud saya mungkin ini, maksud saya tadi mungkin kalau dalam melakukan research itu tentukan two in one. Artinya itu bidang itu terlalu awal untuk dieksplor kayak gitu. Artinya pemainnya itu nggak terlalu banyak kayak gitu. Two in one. Mungkin itu tadi maksud saya. Kalau two major itu ya juga sulit. Kayak misalkan ada topik gitu ya, yang pemainnya itu sedikit, jumlah paper yang terpublish di sana, ya otomatis ya kita tetap bisa ya publish di bidang itu. Tetapi nanti sesudah paper kita dipublish, yang baca sedikit dong. Ya, two in one. Ya, maksud saya two in one. Kalau paper kita terpublish kan otomatis yang baca juga sedikit gitu. Otomatis citasinya juga sedikit kayak gitu. Hal lain mungkin yang sesudah kita memiliki publikasi. Biasanya kita setelah memiliki publikasi gitu ya, itu kita di-invite untuk jadi reviewer, untuk jadi awalnya reviewer. That's very important process. Make sure that you are active in this kind of process. Karena kenapa? Ini batu loncatan bagi Bapak Ibu sekalian untuk bisa nantinya jadi associate editor, jadi editor in chief. Ya, jadi selain riset juga aktif di proses peer review. Karena di situ juga nanti Bapak Ibu bisa melihat kira-kira riset ini bagus apa enggak. Paper ini bagus apa enggak. Di mana yang kira-kira bisa dibenahi. Ya, mungkin kayak gitu. Mbak Dewi. Oke, Mbak Adinda mungkin ada pertanyaan lanjutan atau sudah cukup dengan jawabannya Mas Dika? Mungkin sebenarnya lebih lanjutan kali ya, tapi nggak tahu nyambung apa enggak. Soalnya saya kan kebetulan saat ini tuh emang fokus studinya kan bidang sosial, tapi kebetulan arah fokusnya itu lebih ke digital governance. Jadi ada sedikit sangkut pautnya lah dengan teori terkait AI dan big data dan lain-lain itu. Nah, mungkin kan kalau misalkan kita berbicara tentang digital governance itu mungkin masih hal yang sangat baru ya.
Dan kan kalau misalkan saya juga sempat ikut pembicaraan sama teman-teman lah, mungkin kalau di bidang sosial tuh memang tingkat citation-nya itu memang tidak setinggi di bidang lain kayak di engineer atau di yang sangat berkembang sekarang machine learning gitu. Jadi kayak ya itu tadi kayak mikir apa sih yang sebenarnya harus saya lebih pertimbangkan, maksudnya apakah saya bagusnya ya udahlah saya ekspor dulu di bidang yang mungkin belum terlalu hits, dengan nanti konsekuensinya citation-nya mungkin tidak setinggi itu, atau saya fokus mengejar citation dan impact factor itu sih. Saya masih pemula banget sih Mas, jadi emang masih sangat-sangat awam dengan proses publikasi karena juga baru mulai studi, jadi ya memang masih mau banyak belajar, jadi ya pertanyaannya masih polos banget. Terima kasih Mas. Ya nggak apa-apa Mbak Dinda, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi gini, kita biasanya kalau seumpama kita di NTU ya, kalau kita buat gitu comparison itu kita pasti apple to apple, dalam arti kayak gini. Kalau bidang riset itu memang sedikit apa namanya komunitasnya tidak terlalu besar, of course kita nggak bisa membandingkan dengan peneliti lain yang di bidang lain yang apa namanya jumlah komunitas risetnya itu sangat besar, sehingga apa namanya jumlah citasinya seharusnya jauh lebih tinggi kayak gitu. Jangan takut mengenai hal itu gitu, karena kita selalu membuat benchmarking itu apple to apple kayak gitu, nggak apple to durian or apple to something else gitu ya. Jadi jangan takut, tetap explore saja. Kalau bidang itu hits apa enggak itu perlu dicek dulu, apakah apa namanya apakah jumlah artikel di topik itu di jurnal itu kira-kira gimana kayak gitu. Kalau misalkan sudah ada paper-paper di bidang itu, ya oke lah, nggak apa-apa, kita explore aja di bidang itu. Yang paling penting apa namanya ya kita become expert in that field. Gitu. Go deep and become expert in that field. Sekarang misalkan di apa namanya universitas-universitas yang yang setahu saya yang besar kayak gitu ya, itu bahkan sudah masuk ke bidang. Jadi misalkan associate professor in, nggak hanya machine learning, bisa jadi apa namanya masuk lebih dalam lagi in apa namanya transfer learning atau continual learning, itu sub bidang di apa namanya sub bidang di machine learning kayak gitu. Jadi becomes more specific. Ya mungkin gitu ya Mbak, menjawab ya kira-kira. Oke Mas, terima kasih. Ya sama-sama. Mas Dika, Mas Nata dan teman-teman, mungkin kita break 10 menit dulu, kita kembali jam 18.05 ya. Oke, 15 bisa, menit Mbak. ya. Ya, jadi yang lain bisa izin sholat dulu. Yang sudah bisa selesai sholat bisa langsung kembali lagi ke sini. Tapi ini belum tidak dimatikan kan Mas Nata ya? Bisa langsung on aja. Ya. Nanti kita setelah sholat akan bahas pertanyaan dari Bapak atau Ibu Mulkiah. Seperti itu. Terima kasih dan selamat break. Ya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak Dewi. Ya, untuk teman-teman yang ingin break dulu silahkan. Bagi yang tidak bisa stay online di sini. Sambil saya juga coba untuk continue update ya dari program Rumah Publikasi sambil menunggu selesai break nanti. Jadi mungkin bagi teman-teman yang tadi belum join di saat awal, tadi saya sampaikan beberapa update di website rumahpublikasi.org. Di sini kita bisa lihat di beranda ya, di halaman utama semua program yang sebelumnya kita selenggarakan ya.
saat ini adalah sudah memasuki seri keempat, tapi sebelumnya kita sudah punya seri pertama, kedua, dan ketiga, dan semuanya ini bisa dilihat di bagian resource. Jadi bagi teman-teman yang mungkin pada beberapa event sebelumnya terlewat, itu tidak masalah, itu bisa diakses di sini. Ini adalah webinar seri pertama kita bulan Desember lalu. Kemudian ini adalah webinar seri kedua kita bulan Januari dan bulan Februari kemarin. Adapun untuk bulan Maret, kita diundang khusus untuk mengisi di salah satu acara Asosiasi Dosen Indonesia. Dan ini juga kita record dan kita tampilkan di sini. Nah, semuanya ini terhubung dengan channel YouTube kita, Rumah Publikasi, dan juga Instagram. Kemudian yang update kedua adalah bagi rekan-rekan yang memiliki kesulitan saat melakukan konstruksi naskah, ya, rekan-rekan bisa masuk ke sesi materi pendahuluan. Ini ada 5 sesi yang kita rangkum dari format jurnal, mulai dari abstrak, pendahuluan, materials dan metode, result and discussion, dan conclusion. Contoh misalkan bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan adalah merupakan bagian yang paling sering di-review pertama kali oleh reviewer dan menentukan lolos atau tidaknya sebuah artikel di sebuah jurnal ataupun termasuk di conference proceeding, ya. Nah, di sini ada beberapa poin yang kita coba rangkum dari video tutorial ini. Ini adalah sharing pengalaman kita. Dan kemudian apabila teman-teman ada pertanyaan, kesulitan untuk konstruksi di bagian ini, teman-teman bisa masuk ke bagian diskusi di bawah. Ini adalah salah satu komen atau pertanyaan dari yang bisa kita lihat di sini, dan kita langsung respon di sini. Ya. Jadi ini bisa ketik komen di sini, jika ada pertanyaan, nanti kita bisa langsung respon dari redaksi Rumah Publikasi. Nah, kemudian bagian ini adalah salah satu contoh ya untuk kesulitan-kesulitan yang rekan-rekan alami saat menulis sebuah jurnal. Ini bisa kita diskusi di sini secara open access. Nah, kemudian jika teman-teman memiliki bentar ya, saya ingin tunjukkan satu lagi. Nah, ini adalah salah satu rekomendasi jurnal bagi rekan-rekan khususnya di bidang STEM, ya. Yang kita nilai jurnal-jurnal ini adalah jurnal yang relatif promising, yang bagus, ya, dan masuknya juga tidak terlalu sulit, ya. Nah, ini coba dilihat jika ada rekan-rekan yang memiliki kesamaan background, kesamaan latar belakang, bisa mengambil benefit dengan memasukkan artikelnya di salah satu jurnal ini. Nah, kemarin ada beberapa pertanyaan, kenapa Rumah Publikasi belum mengakomodir untuk bagian sosial. Nah, ini termasuk juga yang kita saat ini kerjakan. Tentunya kita juga sedang menghimpun rekan-rekan mentor yang untuk bisa backup di bagian social science. Mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi, tidak mudah menemukan mentor di bagian social science ini. Namun kita akan selalu update di website ini. Nah, satu lagi terakhir yang ingin saya update di sini adalah bagian kemitraan. Ini bagian kemitraan di sini adalah Rumah Publikasi melakukan pendekatan atau melakukan kolaborasi strategis dengan beberapa institusi. Ini yang sudah berjalan dan akan terus bertambah. Termasuk dengan beberapa universitas negeri dan institut teknologi swasta, di mana mereka meminta kita untuk membantu program mentoring para tenaga pengajar atau dosen untuk kemampuan publikasi ilmiah. Nah, jika rekan-rekan di sini ada yang memiliki visi atau misi yang serupa, bisa kontak dengan kita untuk kita bantu, untuk kita masukkan ke scheduling. Dan ini berlaku untuk tidak hanya individual, tapi juga berlaku untuk grup.
atau per departemen. Misalkan departemen saya misalkan ingin sebagian rekan ada 4-5 orang atau bahkan beberapa orang yang ingin meningkatkan kemampuan publikasi. Nah, ini kita bisa registrasikan di dalam grup. Dan di situ nanti kita akan lebih mudah untuk mengorganisir daripada individual. Dalam hal menentukan mentornya, kemudian improvisasi naskahnya, step by step-nya itu lebih mudah dilakukan secara per grup. Nah, jika ada pertanyaan soal terkait dengan website ataupun layanan rumah publikasi, ini bisa langsung ditanyakan di bagian kontak kami di sini. Ya, nanti kita akan langsung follow up ke email melalui email Bapak atau Ibu dan rekan sekalian. Saya pikir ini yang ingin saya update sambil menunggu break waktu saat ini. Mungkin jika ada rekan-rekan yang ingin bertanya langsung atau perihal update tentang layanan dan sebagainya, bisa langsung tulis di bagian chat atau bisa langsung open question juga. Ini kita sambil menunggu waktu break jam 7:05 tadi ya. Atau jam 6:05 ya di waktu Indonesia ya. Mas Dika di sana jam 7 ya, Mas Dika ya? Iya, sekarang jam 7 ini di sini. Jam 7, oke. Okay. Masuknya waktu Indonesia Tengah berarti, Mas Dika? Iya, sama kayak Bali. Bali, ya. Iya. Ya. Menarik. Ini terima kasih loh Mas Dika, ini ya, beberapa catatannya udah menghiasi buku saya nih tadi. Sama-sama Mas, kita saling sharing. Ya. Kalau di sana ada beberapa orang Indonesia Mas yang mengajar. Ada beberapa, tapi nggak banyak lah Mas. Sebenarnya kapan hari itu ada satu, cuman sekarang pindah ke tempat lain. Oke. Sekarang mungkin tinggal berapa ya? Mungkin di bawah 5 kali. Oh gitu, oke. Iya. 5 udah cukup lumayan lah, banyak. Iya. Kalau di sini satu kampus mungkin kalau dapat 2-3 orang aja udah bagus banget. Iya. Gimana Mas di US? Aman ya sekarang? Aman ya. Ini sebagai update juga sih Mas Dika untuk motivasi teman-teman juga. Kita di US ini seluruh orang Indonesia ya, seluruh diaspora Indonesia yang berhubungan dengan pendidikan, artinya mengajar ataupun melakukan riset di bagian departemen itu nggak sampai kurang lebih 150 orang ya. Nggak sampai 150 orang lah, atau nggak sampai 200 lah kalau termasuk dari beberapa kawan yang mungkin bekerja di private company tapi juga terlibat di riset di departemen yang hubungannya dengan pemerintah Amerika Serikat gitu. Itu nggak sampai 200. Nah, ini sering jadi pertanyaan sebetulnya kalau di kampus-kampus itu. Kebetulan saya dulu PhD-nya di Oklahoma State University. Saya ditanya, ini Indonesia itu termasuk negara nomor 4 secara populasi, paling besar ya. Tetapi kok jumlah studennya ini nggak sampai saat ini nggak sampai 20 orang gitu. Ya berbeda dengan negara-negara seperti populasi Cina yang ribuan gitu. Iya betul. Nah, terus ini jadi saya waktu itu ini kesempatan nih untuk bisa demonstrate kepada pihak kampus tentang potensi ini. Saya presentasi itu dan akhir dari presentasi itu adalah mereka membebaskan tuition fee dari setiap student Indonesia yang belajar di Oklahoma State University.
Ya. Oh. Jadi student itu, jadi jika ada teman-teman nih di Indonesia yang punya interest untuk studi lanjut, coba untuk bisa browsing di Oklahoma State University. Mudah-mudahan kebijakan itu masih ada sampai sekarang. Itu tahun 2018-2017 begitu ya. Dan saya juga sudah coba sosialisasi di LPDP, di teman-teman lain untuk bisa memberikan informasi ini kepada teman-teman dari Indonesia. Karena mereka memiliki perhatian khusus gitu. Jumlah student India di sana itu kurang lebih sekitar lebih dari 1.000 orang ya. Cina juga lebih dari 1.000. Indonesia nggak sampai 10 sekarang. Jadi mereka punya policy untuk membebaskan tuition fee yang lumayan, satu semester itu 20.000, 30.000 dolar bebas, nggak Iya, perlu bayar. banyak itu Mas, bagus Ya. itu. Jadi saya termasuk yang dulu saya dibiayai oleh LPDP. Jadi LPDP tidak perlu bayar tuition fee pada saat itu. Jadi LPDP hanya bayar itu fee, seperti administration fee, jumlahnya satu semester nggak sampai 2.000 dolar, nggak sampai 1.500 dolar, tergantung dari kredit yang kita ambil. Tapi tuitionnya bebas. Nah, kesempatan seperti ini banyak di perguruan tinggi Amerika Serikat, tergantung kita bagaimana approach ya. Nah, ini kesempatan yang mungkin teman-teman perlu catat juga untuk next ya, untuk mungkin ada kolega kita, family kita yang ingin belajar, adik-adik kita ya, mungkin satu yang baik. Iya. Sepertinya Mbak Dewi udah kembali, saya kembalikan ke Mbak Dewi nih. Nanti kita bisa nyambung lagi sambil Bisa Mas. Enggak, Mbak Terima Dewi. kasih Mas Nata, Mas Dika. Jadi sudah jam 6:05. Sudah banyak pertanyaan juga yang masuk ini buat Mas Dika. Mungkin kita mulai lagi, lanjut dengan pertanyaan Bapak atau Ibu Mulkiah. Kalau mungkin mau bertanya langsung, silakan di-unmute. Mungkin masih ini ya, masih belum online. Oh, ya saya perempuan. Sebenarnya saya rasa pertanyaan agak udah jelas sih, tapi mungkin saya perjelas aja ya. Jadi ini saya kan subscribe mailing listnya machine learning sama AI itu tuh ada yang workshop, ada yang conference. Itu bedanya apa? Terus cara reviewnya gimana? Dan apakah kalau conference tahu kalau misalkan memang ada yang conference grade A, grade dan seterusnya. Tapi kalau workshop apakah ada seperti itu juga? Iya, itu mungkin. Ya, terima kasih. Iya. Ya, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Kalau untuk workshop itu biasanya part of the conference kayak gitu ya. Jadi dalam conference itu biasanya dia punya session sendiri untuk workshop kayak gitu. Sebagian ada yang di-include di proceeding, sebagian conference enggak. Jadi dia enggak terpublish secara resmi di proceeding conference-nya. Jadi publikasinya secara informal aja. Dan kadang-kadang banyak conference itu menganggap publikasi di workshop itu informal. Jadi misalkan paper kita di accept ini di workshop, nah itu masih bisa disubmit lagi ke conference kayak gitu. Karena publikasinya masih dianggap informal kayak gitu di workshop. Tapi workshop bukan berarti tidak bagus ya. Beberapa workshop itu bagus. Kayak misalkan workshop di conference kayak misalkan NIPS gitu atau ICML gitu ya. Itu workshopnya bagus itu. Kalau kita punya paper workshop di sana oke, nggak apa-apa. Kayak gitu. Jadi masih oke kayak gitu. Cuman ya itu publikasinya mungkin belum secara informal. Artinya biasanya kalau paper-paper di workshop itu biasanya papernya masih short paper kayak gitu ya. Masih number of pages-nya itu terbatas kayak gitu. Itu kalau semua paper di workshop. Biasanya workshop itu bagian daripada conference kayak gitu. Ya, mungkin gitu Mbak menjawab ya. Gimana Mbak Mulkiah? Mohon maaf, saya salah tadi. Sudah menjawabkah pertanyaannya tadi? Iya, makasih banyak penjelasannya. Ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan dari Mas Rama.
Mas Rama mungkin mau langsung bertanya ke Mas Dika, boleh di-unmute saja. Mas Rama Octavian. Ini bisa dengar suara saya? Bisa, Mas. Oke. Ya, jadi gini Mas Dika, mungkin apa ya, di bidang saya juga banyak sih mesin learning ya. Saya dari teknik kimia, saat ini lagi PhD di University of Sheffield, sehariannya ngajar di UB gitu, di Brawijaya. Nah, saya banyak baca paper tentang mesin learning, yaitu salah satu contohnya itu saya kasih di chat untuk apa ya, memprediksi properti dari sebuah material atau apapun itulah, atau ini. Nah, saya tuh pingin sebenarnya kolaborasi, cuman saya kan nggak terlalu paham di mesin learningnya, tapi konsep dari teknik kimianya, konsep dari chemistry-nya mungkin saya bisa paham. Mungkin ini saya membutuhkan orang-orang yang memang atau researcher yang bisa bermain di machine learning. Nah, kita bisa melakukan kolaborasi gitu. Nah, saya ingin gitu. Nah, gimana prosedurnya untuk bisa berkolaborasi? Atau nanti saya membuat overview topik riset saya, mungkin Mas Dika bisa baca, atau nanti kalau memang bisa berkesempatan untuk kolaborasi, kita bisa berbicara lebih jauh gitu. Nah, gimana Mas Dika? Mungkin mohon tanggapannya. Ya. Terima kasih, Mas. Kalau kolaborasi saya terbuka, Mas. Mas Rama ya. Kalau misalkan mau kolaborasi saya terbuka. Mungkin kita bisa nanti di sesi yang nggak di sini, mungkin kita bisa komunikasi secara lebih intens kayak gitu ya. Kira-kira apa yang mau diteliti kayak gitu. Dan nanti bahkan mungkin bisa sampai kalau misalkan visiting PhD student gitu di sini untuk membahas mengenai topik penelitian itu kayak gitu. Ya, itu bisa. Cuman mungkin saya perlu deskripsi problemnya. Kira-kira problemnya apa yang sedang diteliti sekarang, dan misalkan membutuhkan machine learning, itu machine learning yang seperti apa yang nanti harus di-apply kayak gitu. Karena kan harus ada domain knowledge-nya kan harus ada, sehingga kira-kira pas apa enggak kira-kira machine learning yang akan di-apply itu machine learning yang seperti apa kayak gitu. Ya, nanti coba saya baca lebih detail lagi. Mungkin saya akan membuat sebuah overview atau seperti research proposal kecil-kecilan gitu ya. Nanti mungkin sampai problem statement atau apa, nggak usah sampai literatur review aja ya. Cuma sampai problem statement. Nanti saya coba kirimkan ke Mas Dika. Nanti bisa dipelajari. Nanti kalau memang ternyata ada yang nyambung gitu ya, bisa kita teruskan, mudah-mudahan sih sampai kita bisa publish paper bersama gitu. Itu ya, bisa. Monggo aja nanti kalau mau dikirimkan ke saya. Ini alamat emailnya Mas Dika sudah ada di rumah publikasi ya, sudah ada di poster itu ya. Iya. Ada ya? Bisa nanti kita share, Mas Rama. Ya, baik. Ya. Terima kasih banyak Mas Dika atas kesempatannya, dan juga rumah publikasi atas kesempatannya. Ya, sama-sama, Mas. Oke, terima kasih Mas Rama. Sejauh ini belum ada pertanyaan lain. Tapi mungkin saya ada pertanyaan lagi untuk Mas Dika nih kalau boleh. Kan Mas Dika ini sebagai editor in chief ya, Mas. Nah, kalau sebagai editor in chief ini gimana ya pengalaman Mas Dika? Gimana cara melihat atau menganalisa kelayakan suatu tulisan itu? Mungkin berguna untuk kami-kami untuk mau publish seperti itu. Gini, kalau pesan dari saya yang pertama, dalam menulis paper itu abstract introduction itu sangat penting sekali. Karena kenapa? Itu menentukan kita menentukan paper itu kena early rejection apa enggak. Biasanya kalau semua editor belum dikirim ke viewer gitu, kita pasti baca dulu paper itu. Kalau misalkan paper itu enggak layak, itu kita kasih early rejection. Nah, umumnya editor-editor itu biasanya ya busy gitu ya. Jadi mereka itu biasanya baca itu abstract introduction, itu harus sangat clear. Kontribusi paper itu apa? Itu harus clear. Dan yang kedua adalah keyword dan title. Itu juga penting juga. Karena kenapa? Ini menentukan
paper kita itu direview berapa lama kayak gitu. Karena nanti kalau misalkan paper kita apa namanya cari reviewernya sulit, itu akhirnya ya susah nanti kitanya. Susahnya dalam arti ya paper kita pasti proses reviewnya lama kayak gitu. Jadi keywordnya itu pastikan jangan terlalu spesifik kayak gitu, medium kayak gitu ya. Sehingga nanti untuk cari reviewer itu gampang. Dan biasanya kalau semua di jurnal itu ada suggested reviewer kan, itu biasanya diisi aja kayak gitu, supaya nanti bisa di-invite expert di bidang itu untuk mereview paper kita. Dan gini ya, jangan punya ekspektasi yang apa namanya, kadang-kadang paper kita itu dihandle oleh editor yang mungkin tidak sama areanya dengan apa namanya dengan bidang kita kayak gitu. Nah, oleh karena itu informasi terhadap apa namanya paper kita itu penting kayak gitu. Dalam arti ya suggested reviewer, habis itu keywordnya seperti apa, itu harus match gitu. Sehingga nanti gampang untuk cari reviewer, dan juga abstract introduction itu sangat penting untuk ditulis secara clear sehingga nggak kena early rejection itu tadi. Yang ketiga, eksperimen itu juga sangat-sangat penting. Make sure kalau semua eksperimen itu benar-benar thorough gitu ya, artinya benar-benar rigorous kayak gitu ya. Apa namanya? Sehingga kita biasanya juga lihat di situ gitu. Oh, kira-kira eksperimennya ini seperti apa? Oh, eksperimennya ini sudah pakai statistical test apa enggak? Kalau pakai statistical test, kira-kira statistically significant apa enggak hasilnya? Seperti itu. Kalau nggak statistically significant, ya nanti bisa kena early rejection. Dan yang keempat, ya write in good English. Karena kalau semua English-nya nggak bagus, itu salah satu reason juga untuk early rejection. Mungkin papernya berkualitas, mungkin papernya punya kontribusi. Tetapi kalau semua Inggrisnya nggak karu-karuan, cara nulisnya juga nggak beraturan, nah itu juga jadi masalah juga. Nah itu nanti bisa kena early rejection. Jadi kalau semua Bapak Ibu semua submit paper kayak gitu, kita nanti bisa lihat kalau misalkan sebulan pertama no news means good news. Berarti artinya paper kita itu masuk ke review proses. Tapi kalau ada news gitu di first 1 month, it means bad news. Gitu. Karena biasanya itu kena early rejection. Ya, mungkin seperti itu, Mbak. Oke, Mas nyambung tentang suggested reviewer ya. Kan biasanya kalau kita disuruh nulis siapa nih suggested reviewernya, kadang kita tuh hanya orang-orang sekitar kita, networking kita. Apakah itu masih akan tetap diterima? Misalnya nih, oh saya tulis nama profesor saya yang udah dekat sama saya, atau dosen senior saya kayak gitu. Itu gimana Mas maksudnya? Kita biasanya ada conflict of interest ya. Jadi di jurnal dashboard gitu di sistem peer review itu ada otomatis muncul nih conflict of interest dalam arti same institution kayak gitu. Itu sudah otomatis ada flag-nya kayak gitu. Kalau di editorial sistem online-nya itu tadi. Seperti itu. Jadi kalau bisa siapakah yang harus diundang untuk mereview paper kita? Ya researcher yang kita cite, itu yang paling gampang. Jadi kalau kita di paper itu nge-cite, karena kan kita, it is impossible for us to start from nothing kan gitu. Pasti kita start from something gitu. Dalam arti kita pasti nge-cite paper orang lain. Orang lain itu yang biasanya kita rekomendasikan untuk dipilih menjadi reviewer. Atau kalau nggak gitu, ya reviewer yang punya otoritas gitu, dalam arti yang otoritas dalam arti begini, dalam arti dia papernya banyak di bidang itu juga bisa kita jadikan suggested reviewer. Karena gini, editor itu juga editor itu ya juga nggak asal aja gitu nunjuk reviewer. Kita harus memastikan kalau reviewer yang kita pilih itu benar-benar reviewer yang trustworthy, bisa dipercaya. Sehingga komen-komennya itu ya valid. Kadang-kadang ada kasus-kasus di mana
oh mungkin reviewernya ada 4, tapi satu reviewer reject. Reviewer ini senior, gitu. Itu paper kita bisa di reject, padahal cuma satu aja yang reject. Dan kita juga pasti lihat alasan dari dia merekomendasikan reject itu apa. Kalau alasannya itu satu mengenai novelty, itu udah nggak bisa ditolerir. Karena kita nggak mau mempublikasikan sesuatu yang sudah dipublish sebelumnya di tempat lain. Dan yang kedua itu masalah eksperimen, itu biasanya yang paling banyak dikritisi, ya gitu. Karena gini loh, kita make sure bagian eksperimen itu spotless kayak gitu ya. Dalam arti benar-benar strong. Karena kenapa? Bagian ini yang paling gampang untuk di point out. Misalkan hasilnya, oh ini hasilnya kok nggak beda jauh sama yang sudah ada. Otomatis kan lebih gampang kita untuk attack paper itu kan, seperti itu. Jadi make sure kalau eksperimennya benar-benar konklusif kayak gitu. Kalau misalkan hasilnya belum konklusif, ya jangan disubmit dulu kayak gitu. Ya. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, jadi walaupun kita nggak kenal orangnya, kita tinggal masukin namanya aja, Mas, nama, email yang kita tahu gitu. Iya. Oke. Direkomendasikan dari situ kayak gitu. Bahkan sekarang itu sudah ada reviewer recommender system gitu ya di sistem online-nya Elsevier atau di IEEE kayak gitu. Itu sudah ada. Kayak gitu. Jadi otomatis dia nge-match berdasarkan judul kita dan judul paper yang orang itu pernah publish seperti itu. Oke, terima kasih Mas Dika. Mungkin dari teman-teman ini ada pertanyaan ke Mas Dika, mungkin boleh secara langsung raise hand atau tulis di kolom chat. Kalau belum ada pertanyaan, nanti saya lanjut tanya lagi nih, bisa one to one kita Mas Dika. Izin Mbak Dewi. Oh boleh, silakan. Dengan Mbak Iswandarini, silakan. Masih di mute Mbak Punten. Izin Mbak Dewi. Silakan Mbak. Baik, terima kasih. Sebelumnya ya, mungkin saya di sini mungkin paling junior ya, bisa dibilang paling junior. Perkenalkan, nama saya Iswan. Saya bekerja di Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Kebetulan saya agak kaget juga di email sama Mas Nata ya, kok ada semacam ini, saya juga baru tahu gitu. Nah, kebetulan juga topiknya menarik, kemudian secara kebetulan saya itu ada di, kalau di lembaga kami itu ada namanya tim penilai makalah di lembaga kami, di internal kami. Jadi, nah itu juga cukup menarik. Tadi ada beberapa trik dari Mas Dika juga jadi masukan buat kami. Nah, mungkin nanti ke depan saya mungkin bisa kerjasama dengan Mas Nata ya, terkait mungkin nanti lebih ke mentoring kami. Jadi di lembaga kami, khususnya untuk ASN, kami itu punya fungsional yang namanya pengawas radiasi, dan ini masih baru sekali kami. Terkait topik dan segala macam itu agak baru, terutama untuk di jurnal yang internasional, walaupun teman-teman kami sudah banyak publikasi di internasional, tapi saya rasa itu pun masih sedikit jumlahnya. Mungkin nanti ke depan akan kerjasama. Untuk yang kedua, mungkin yang perlu saya tanyakan ke Mas Dika, adakah pakam-pakam khusus, misalnya apa yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan dalam menulis makalah atau riset, khususnya untuk di jurnal dan conference. Pengalaman Mas Dika aja gimana? Ya. Ya, terima kasih Mbak Iswan atas pertanyaannya ya.
Kalau hal-hal yang apa namanya mungkin pakem-pakem yang harus kita apa namanya, pertama kontribusi harus clear. Dalam arti gini, biasanya kalau di introduction ketika kita nulis paper ada baiknya kalau kontribusi itu di list gitu ya, pakai list point gitu, bullet points gitu, kontribusi paper kita itu apa. Yang kedua, kalau kita di literatur survei section itu make sure kalau literatur yang kita survei itu benar-benar paper yang aslinya kayak gitu ya. Jadi paper-paper yang benar-benar top in the field kayak gitu ya. Jadi misalkan kita ngomong metode A, jangan dari sumber kedua, sumber ketiga, tapi benar-benar sumber aslinya kayak gitu. Yang ketiga, research gap itu harus clear. Dalam arti gap pekerjaan kita dengan yang lain ini apa? Dan untuk membuktikan bahwa gap yang kita punya ini, yang kita klaim itu benar, otomatis dalam paper kita yang kita survei itu harus paper-paper yang autoritatif kan gitu. Artinya ya gampangnya ya kita apa namanya merujuk ke jurnal-jurnal yang apa namanya yang punya reputasi kayak gitu ya. Conference yang punya reputasi. Yang selanjutnya yang penting juga jangan terlalu banyak self citation. Self citation kalau bisa dihindari ya. Kalau memang harus ditulis untuk menjelaskan perbedaan kita dengan metode kita yang sebelumnya itu ya secukupnya saja. Dan ini ya perbedaannya antara conference dan jurnal ini. Kalau di conference kita kan double blind. Jadi kita harus menulisnya in such a way kita itu nggak bisa diidentifikasi siapa kita sebenarnya. Karena nanti kalau semua kita nulis, oh from our previous work, this paper is bla 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 bla. Nah, kalau from our previous work berarti kan ngerti kan kalau semua kita yang nulis paper itu. Nah, itu harus dihindari. Itu perbedaannya kalau kita nulis di jurnal. Dan yang paling penting lagi, nulis paper panjang bagus, tapi kalau kita sudah pengalaman, biasanya kita itu nulis paper tidak terlalu panjang. Kayak gitu ya. Jadi misalkan, karena kenapa? Kita bisa menulis argumentasi kita secara singkat, padat, dan jelas. Kayak gitu. Kalau kita nulis terlalu panjang, dulu awal-awal ketika saya masih awal PhD student, saya nulis paper itu panjang. Ah, ternyata apa? Ternyata banyak redundancy di penulisan saya ini. Apa yang sudah stres ditulis lagi. Oleh karena itu biasanya lebih baik sebelum kita nulis paper kita punya skeleton. Gitu ya. Skeleton itu kira-kira di part ini, paragraf ini apa yang saya mau tulis. Di part ini, paragraf ini apa yang saya mau tulis. Part ini, paragraf ini apa yang mau saya tulis. Itu clear dari awal. Sehingga apa? Untuk menghindari redundancy ini tadi, sesuatu yang sudah kita tulis di atas kita repeat unnecessarily kayak gitu. Kayak gitu. Ya mungkin itu beberapa tips dan trik yang bisa saya share Mbak Iswan. Mbak Terima kasih, Iswan, Mas. ada pertanyaan lanjutan dari jawabannya Mas? Sudah cukup. Oke, terima kasih. Mungkin yang lain ada pertanyaan lagi dari teman-teman, mungkin masih belum jelas tentang topik atau publish conference, atau pertanyaan lain tentang Mas Dika sendiri, misalnya mau kolaborasi, silakan. Oke. Karena Mas Dika nanti akan ada agenda ya Mas, jadi mungkin kita akan akhiri 15 menit lagi. Jadi kami persilahkan jika ada pertanyaan dalam 10 menit ini, teman-teman bisa tulis kolom chat atau langsung saja di raise hand. Ya mungkin tadi saya tambahkan Mbak Dewi untuk Bu Iswan. Ya, silakan ya. Mas. Nanti tinggal kita keep in touch saja Bu. Ibu bisa email detailnya
di redaksi rumahpublikasi.org. Juga tadi terkait dengan inisiasi dari Mas Rama Octavian untuk kolaborasi dengan beberapa rekan yang mungkin bisa dijalin di topik yang sejenis. Nah, ini juga kita concern di sini, kita akan coba untuk clustering dari semua mentor yang support program rumah publikasi ini berdasarkan latar belakang masing-masing. Jadi maksudnya adalah jika ada rekan yang memiliki keterkaitan bidang dengan salah satu mentor, atau nanti juga ada rekan lain yang juga dalam kesamaan bidang, ini tidak sangat membuka sekali kemungkinan untuk kolaborasi penulisan artikel bersama. Ini adalah salah satu motivasi kita di program ini untuk bisa membantu kawan-kawan tidak hanya menulis artikel, tapi juga untuk expand network khususnya di rekan-rekan yang kesamaan bidangnya sama ya. Mungkin ini tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Mata. Kalau nggak ada pertanyaan lain, saya ada pertanyaan nih buat Mas Dika. Ya, silakan. Boleh Mas? Boleh lah. Jadi kan sebagai editor in chief itu Mas Dika kan harus melihat sebuah paper, tapi kalau misalnya orang yang belum pernah punya pengalaman nulis dan tiba-tiba orang baru banget, itu juga tetap akan dilihat nggak Mas? Atau orang itu perlu punya semacam orang yang sudah punya publikasi Q1, baru kita bisa ngeliat, oh ini bisa dipertimbangkan nih sebagai tulisan yang baik. Gitu. Gimana Mas? Apakah perlu seorang yang udah punya nama atau orang yang nggak punya nama pun punya kesempatan nih buat publish di jurnal Q1? Enggak, semua everyone has the same opportunity gitu ya. Jadi kita biasanya nggak melihat seperti itu, Mbak. Untuk paper memang ada sih, ada tren-tren tertentu gitu, editor-editor lain gitu mungkin ya. Kalau misalkan ini anak buahnya si ini yang kebetulan teman saya, saya gampangin gitu proses reviewnya, ya memang ada seperti itu. Cuman itu oknum kayak gitu ya. Itu oknum kayak gitu. Kalau saya sih saya enggak lihat seperti itu. Saya lihat papernya saja. Kira-kira papernya itu seperti apa, memang publishable apa enggak. Kalau memang publishable ya kita publish. Siapapun dia. Ya, kalau kebetulan sih biasanya ya kalau misalkan nulis sama big fish kayak gitu memang lebih gampang untuk diterima. Itu bisa jadi. Misalkan kita punya kenalan siapa gitu, kita nulis paper bareng sama dia gitu, itu mungkin meningkatkan chance kita untuk sebenarnya bukan meningkatkan chance ya, kita harus mikirnya in the other way gitu ya, kita need to think positively gitu. Ya kalau kita nulis sama orang-orang yang sudah punya nama kayak gitu, kebetulan nih saya punya pengalaman kolaborasi dengan profesor-profesor lain gitu yang sudah senior kayak gitu. Itu sebenarnya yang kita ambil itu adalah feedback-nya. Kira-kira feedback-nya apa sih dengan penelitian kita ini? Dengan ide yang kita tawarkan ini, apakah idenya bagus apa enggak? Seperti itu. Nah, feedback itu yang kita ambil seperti itu. Tetapi apakah track record itu mempengaruhi? Ya, kalau saya sih jujur aja enggak, tapi ya apa namanya? At the end we are human being gitu loh. Kita pasti dipengaruhi untuk beberapa faktor A dan faktor B dan faktor C dan yang lainnya itu tadi. Kalau saya personally sih try to be as seobjektif mungkin lah. Ya, mungkin seperti itu, Mbak. Terima kasih Mas Dika. Ya. Siap. Berarti kalau publish di jurnalnya Mas Dika aman ya? Aman, aman lah, Mbak. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Mas dari Mbak Ani Mariani nih. Mungkin Mbak Ani Mariani mau langsung unmute atau mau dibacakan pertanyaannya? Boleh saya coba untuk bertanya langsung ke Pak Dika? Ya, Pak Dika, ini kan saya baru pertama-tama mungkin akan menulis paper gitu ya. Nah, literatur review berkaitan dengan paper literatur review itu apakah ada standar
paper literatur review yang bisa dipublikasikan di jurnal Q gitu ya, itu apakah ada standar jumlah paper yang harus direview? Kemudian kalau untuk literatur review itu sebenarnya output apa sih yang diharapkan dari literatur review itu? Apakah memang ya sekedar kita membanding-bandingkan paper yang sudah kita baca, atau ada standar output literatur review begitu? Terima kasih Pak Dika. Pertama, kalau kita mau menulis paper review, itu ada baiknya kita itu punya track record di bidang itu, gitu ya. Dalam arti kita sudah pernah nulis di bidang itu. Atau kalau enggak, biasanya paper literatur survei, kita ngomongnya paper survei, itu apa namanya ditulis oleh seseorang yang sudah senior biasanya. Tetapi bukan berarti enggak harus pakemnya seperti itu. Selama kita punya publikasi di bidang itu, that's fine. Kayak gitu. Dan yang kedua, mengenai intinya gini, kita nulis paper survei itu kita coba tempatkan diri kita sebagai pembaca, kayak gitu. Ekspektasi dari pembaca itu apa? Ekspektasinya ketika dia membaca paper itu mendapatkan gambaran terhadap area itu secara singkat tanpa perlu membaca paper lain yang banyak, kayak gitu. Otomatis apa di situ? Pertama, harus komprehensif. Artinya jumlah paper yang kita review itu benar-benar ya cukup, dalam arti ya cukup dan juga diverse enough. Misalkan kita kan harus mengkategorikan nih, ini ada metode-metode seperti ini. Nah, kita kan harus mengkategorikannya sebagai A, B, C, D. Kategorisasinya ini juga harus komprehensif kayak gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga harus ada critical thinking. Artinya kayak gini, kita nggak bisa cuman oke, si A bahas A, si B bahas B, si C bahas C, that's it. Nggak kayak gitu. Kita harus ada critical aspeknya. Dalam arti harus ada misalkan, metode A, ini itu cocok untuk A, seperti ini, nggak cocok seperti ini. Metode B, cocok seperti ini, nggak cocok seperti ini. Harus ada kritiknya terhadap paper yang kita survei. Kayak gitu. Ya, seperti itu. Jadi nggak hanya sekedar kita mereview saja, tetapi harus ada critical aspeknya. Dalam arti kita harus menempatkan pembaca yang membaca paper kita itu convenient ketika membaca paper kita. Dalam arti ya itu tadi, dia otomatis dapat knowledge kan. Paper ini ternyata kurangnya itu di sini. Metode ini kurangnya di sini. Positifnya di sini. Seperti itu. Ya, mungkin menjawab Mbak Ani menjawab. Ya, terima kasih. Berarti memungkinkan ya Pak ya untuk paper literatur review itu bisa tembus ke jurnal Q gitu ya? Mungkin sekali. Kalau di di bidang kita itu ada jurnal yang namanya Artificial Intelligence Review. Itu jurnal yang khusus membahas survei paper. Contoh aja, bisa memungkinkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Dika jawabannya. Ya, sama-sama Pak. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir ya, karena waktunya sudah menunjukkan 18.37. Apakah ada pertanyaan terakhir dari teman-teman di sini? Mumpung ada Mas Dika nih, yang sudah expertnya di bidang AI dan machine learning. Apakah ada pertanyaan? Mungkin untuk sambil nunggu pertanyaan terakhir, Mbak Dewi, mungkin untuk teman-teman di dalam negeri, di tanah air ya, AI dan ML ini saat ini di kita di sini ini sudah menjadi sebuah keahlian yang mesti tanda kutip dimiliki oleh kawan-kawan yang meskipun belum memiliki atau tidak berasal dari background IT atau computer science. Ini merespon juga tadi dari concernnya Mas Rama Octavian, khususnya di bagian, misalnya di bagian material science atau di bidang saya, di bidang power generation. AI dan machine learning saat ini sekarang banyak sekali di aplikasi di bidang ini. Untuk membantu analisa, untuk melakukan proyeksi, dan banyak lagi yang bisa dilakukan dari kemampuan atau keterampilan AI atau ML ini. Jadi untuk
saya nggak tahu kalau di tanah air atau di sana bagaimana aplikasinya, tapi yang jelas trennya nanti seperti yang Mas Dika sampaikan, ini akan terus sustain gitu ya. Karena saat ini kita semua bermain di big data, proyeksi dan analisis berdasarkan data-data yang sudah ada itu jadi sebuah keharusan, bukan lagi jadi tren tapi sebuah keharusan bagi kami di sini di Departemen Energi. Bidang apapun, apakah itu material science, apakah itu petroleum, apakah itu oil and gas, apakah itu di bidang mechanical engineering, semuanya harus mengerti tentang AI dan ML. Jika tidak, kita akan kesulitan untuk update metode untuk riset, apalagi untuk memperoleh proposal, grant, dan sebagainya, ini harus dikaitkan dengan ML dan AI, begitu trennya. Dan oleh karena itu, Departemen Energi dari tahun lalu itu membuka 1 dari 4 core bidang yang menjadi fokus dari Departemen Energi di sini. 1 di antara 4 itu adalah bidang Artificial Intelligence dan Machine Learning. Artinya apa? Bagi semua researcher, bagi semua peneliti yang berhubungan dengan riset, fondasi knowledge tentang AI dan ML ini menjadi sebuah keharusan yang harus dimiliki. Mungkin ini jadi sebuah tambahan informasi atau motivasi buat teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Nata. Ini waktunya sudah 18.40. Mungkin terakhir saya persilakan Mas Dika kali untuk menutup sesi kita. Apa yang perlu kita lebih tingkatkan lagi untuk bisa nulis di jurnal ataupun publish conference? Ya, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita perhatikan dalam menulis paper itu sarana gitu ya. Sarana untuk kita men-sharing ide yang kita punya. Jadi kita ingin ide kita itu terdokumentasi dan ide kita ini dipakai oleh orang lain. Tetapi yang paling penting lagi adalah kualitas research yang kita lakukan. Karena good paper comes from good research. Kayak gitu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, spesifik untuk menulis paper, jangan pernah takut untuk mencoba gitu. Karena never try, never know kayak gitu. Dalam arti ya nulis paper itu sesuatu sesuatu yang butuh kebiasaan kayak gitu ya, kayak saya sampaikan di awal tadi, seperti driving a car kayak gitu ya, butuh kebiasaan kayak gitu. Jadi jangan pernah nunggu saya nggak pede, saya nggak mau nulis dulu, saya nggak pede, kelihatannya ini kok novelty-nya nggak ada kayak gitu. Jangan seperti itu kayak gitu. Terus mulai dulu, lakukan sesuai apa yang bisa dilakukan pada saat itu kayak gitu. Nanti akhirnya skill itu pasti berkembang sendiri kok. Kayak gitu. Ya saya dulu misalkan tulisan saya, ya saya pengalaman juga misalkan tulisan saya waktu saya dulu S1 sama tulisan saya sekarang ya pasti jauh berbeda kayak gitu kan. Karena itu come from experience itu tadi. Tetapi yang paling penting ya jangan takut untuk memulai kayak gitu. Ya mulai aja, tulis dulu papernya seperti itu. Misalkan ada Bapak Ibu dosen atau kolega yang bisa mempunyai pengalaman lebih, bisa diajak untuk kolaborasi kayak gitu ya. Diajak untuk kolaborasi dalam pembuatan paper tersebut kayak gitu. Barangkali kita bisa mendapatkan input kayak gitu. Dan jangan pernah malu. Dalam arti gini, saya dulu waktu PhD, paper saya pernah saya share ke salah satu profesor yang terkenal di bidang saya. Kayak gitu. Alasannya apa? Karena saya ingin mendapatkan feedback. Kayak gitu. Mendapatkan feedback, apa ide yang kita sampaikan, ini kira-kira itu publishable apa enggak? Seperti itu. Dan kira-kira kalau ada masukan, di bagian mananya masukannya. Seperti itu. Nah, itu juga sesuatu yang bisa dilakukan kayak gitu. Jadi ya ketika kita sudah yakin terhadap apa yang kita lakukan, kira-kira ini ada novelty berdasarkan apa yang kita punya, pengetahuan yang kita punya, ya mungkin bisa di-share ke salah satu paling gampang ya author yang gimana
kita cite papernya itu tadi misalkan. Itu bisa kita share, kita dapat, oh saya ini kok nulis seperti ini, saya punya pemikiran seperti ini, bisa nggak tolong paper saya ini dibaca seperti itu. Itu juga bisa dilakukan seperti itu. Dan mengulang lagi, tentukan topik. Mau riset itu di mana gitu. Machine learning is a big area gitu ya. Dalam arti ya perlu tentukan, dan dalam menentukan ini ya tentukan yang tepat. Tadi sudah saya sampaikan tips dan triksnya. Yang kedua, selain itu dalam kita melakukan research, choose a good resources kayak gitu. Ini yang saya rasa kekurangan gitu ya. Saya beberapa kali melihat tulisan-tulisan gitu di jurnal saya gitu, yang submit ke jurnal saya. Itu misalkan referensinya itu misalkan tugas akhir si A, tugas akhir si B. Jangan seperti itu, karena tugas akhir itu kan istilahnya banyak noise-nya. Dalam arti gini, kalau kita mau nge-cite, merujuk ya rujuk langsung ke aslinya ini tadi. Seperti itu. Jadi make sure kalau kita menekuni suatu bidang itu noise-nya sedikit. Jadi untuk meyakinkan noise-nya sedikit ya, choose good resources dari top journal, dari top conferences, kayak gitu. Cara mengetahui top journal, top conferences sekarang sudah banyak resources-nya gitu ya. Bisa ke Scopus ya, dilihat di Scopus bisa dilihat Q1, Q2, Q3 dan sebagainya. Kalau misalkan di conference kita bisa lihat guide to research kayak gitu. Itu semua sudah jelas. Dan kalau conference itu kebanyakan open access kayak gitu ya. Jadi misalkan kayak NIPS, ICML itu open access, nggak perlu bayar kita untuk publikasi di situ. Ya mungkin seperti itu. Tetap semangat kayak gitu ya, tetap semangat. Insya Allah kalau kita kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, insya Allah ya publikasi di top journal, top conferences itu bukan sesuatu yang tidak mungkin, itu sesuatu yang mungkin. Kadang-kadang saya iri dengan beberapa negara seperti China kayak gitu ya, India, itu kita bisa lihat mereka sudah sangat maju sekali kayak gitu. Bahkan kalau kita lihat di top conference, top journals itu kebanyakan autornya itu Chinese, orang Indian kayak gitulah. Saatnya kita sekarang menjadi unjuk gigi juga gitu di top journals, top conferences kayak gitu. Ya, mungkin seperti itu Mbak. Terima kasih atas undangannya Mas Nata, terima kasih Mbak Dewi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Oke, siap Mas Dika, terima kasih. Mungkin terakhir kita foto bersama dulu ya. Jarang-jarang kita foto bersama di antara berbagai negara ini. Mungkin teman-teman kalau berkenan bisa buka videonya. Nanti akan saya screenshot peserta hari ini. Oke. Ada lagi kah yang ingin buka video? Mbak Iswan tadi buka video, tapi ketutup lagi. Oke. Kalau tidak ada lagi yang buka video, saya screenshot sekarang ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Dika sudah jadi narasumber yang banyak insight-nya hari ini. Terima kasih juga untuk semua peserta yang sudah aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan webinar kali ini. Tapi jangan lupa webinar ini kita bisa lakukan rutin 1 bulan sekali, jadi pastikan teman-teman juga hadir. Webinar selanjutnya kita akan ada topik-topik menarik lagi. Tapi informasi detailnya bisa dilihat di program rumah publikasi, bisa langsung akses aja di websitenya. Dan akhir kata, selaku moderator saya undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih banyak dan salam sehat. Ya, terima kasih Mas Nata. Ya, sama-sama Mas.
Terima kasih. Terima kasih Pak Nardianto, Ibu Dewi, dan Pak Nata. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Ya. Saya izin live juga. Kita keep following ya Pak, nanti acara berikutnya juga kita tampilkan terus di website. Terima kasih.